Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kasus 5 persediaan kontrak jangka panjang. Oke, ini saya pakai jawabannya Anneke dari 3E. Jadi kemarin sudah ada beberapa mahasiswa ya yang menanyakan mengenai perhitungan kasus 5 ini beserta pengisian angka-angka di jurnalnya. Jadi ini saya lihat sudah betul jawabannya, cuman kita tetap bahas saja ya. Jadi ini tentang persediaan kontrak jangka panjang. Jadi PT Revi ini tanggal 1 September memperoleh kontrak selama 2 tahun untuk membuat souvenir dengan harga kontraknya 25 juta. Kemudian ada pengaturan termin pembayaran, termin 1 sampai 4 ya. Jadi ini masing-masing pada saat 25%. Termin 2 pada saat 50%, termin 3 75%, termin 4 sisanya. Oke. Untuk menyelesaikan kontrak ini, semula perusahaan menafsirkan memerlukan biaya 22.500.000, tetapi sampai diselesaikannya kontrak, ternyata terrealisasi 22.250.000. Rinciannya sebagai berikut. Oke, nanti angka-angka ini kita pakai dalam perhitungan. Oke, kemudian ini ada informasi mengenai tanggal-tanggal yang ini nanti akan kita pakai untuk pembuatan jurnalnya ya. Pengajuan termin pembayaran masing-masing tanggal 20 Desember, 20 Juli, sampai 15 Agustus 2016. Jadi nanti ini yang akan kita buatkan jurnal adalah transaksi-transaksi di tahun 2016. Oke. Kemudian ada penjelasan lagi opening pekerjaan yang dilakukan setiap akhir pekan dan pembayaran dari pemberi kontrak masing-masing 90% dari termin yang diajukan telah diterima tanggal 5 Januari dan seterusnya. Jadi ini ya ada 2 yang kita buatkan di tahun 2016. Kemudian bangunan diselesaikan akhir bulan Agustus dan diterima baik oleh pemesan tanggal 5 September 2016. Pembayaran termin terakhir tanggal 20 September 2016. Oke, kemudian yang diminta membuat ayat jurnal yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Oke, tahun 2016 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke perhitungannya. Jadi untuk membuat jurnal kita sebelumnya harus membuat perhitungannya dulu. Ini saya bagi dua seperti ini layarnya. Oke, jadi tahun 2014 masing-masing tahun harus kita buatkan perhitungan labanya ya. Ini untuk mengetahui perhitungan laba tahun 2016. Oke. Jadi sudah saya berikan formatnya, kalian tinggal mengisi. Jadi di masing-masing harga kontrak itu diisikan sebesar harga kontrak yang tertera di sini 25 juta. Kemudian taksiran biayanya sesuai yang tertulis di sini ya. Dikeluarkan tahun 2014 6.750.000, kemudian biaya penyelesaiannya sesuai yang ada di sini. Oke, kemudian di sini setelah dijumlahkan taksiran biayanya 22.500 sehingga estimasi laba kotornya 2.500.000. Oke. Nah, dari 2.500.000 ini kan total ya, total dari nilai kontrak dikurangi biaya. Nah, dari total estimasi laba kotor ini yang perlu diperhitungkan untuk tahun 2014 saja. Jadi di tahun 2014 baru dikeluarkan biaya 6.750.000 dibagi total biayanya 22.500.000. Jadi 22.500.000 ini kan perkiraan total biaya sampai penyelesaian ya. Sedangkan tahun 2014 baru dikeluarkan 6.750.000 saja. Ya, jadi kita perlu menghitung proporsi laba yang bisa diakui di tahun 2014 dari biaya yang dikeluarkan tahun 2014 dengan total biaya dikali estimasi laba kotornya. Jadi taksiran laba tahun 2014 750.000. Oke, begitu halnya dengan tahun 2015 sama ya, dimasukkan saja 25 juta. Kemudian biaya langsung kumulatif dan taksiran biaya penyelesaian sehingga estimasi laba kotornya 3 juta. Nah, ini sama ya tadi 3 juta ini kan sampai penyelesaian. Jadi laba sampai penyelesaian. Jadi kita harus hitung taksiran laba untuk tahun 2015 saja. Nah, caranya sama ya tadi dari
18.700.000. 18.700.000 ini kan dari tahun 2014 sampai 2015 ya. Ini biaya yang dikeluarkan sampai 2015 itu 18.700.000. Berarti 18.700.000 dibagi total biayanya, kemudian dikali estimasi laba kotor, hasilnya 2.550.000. Nah, dari 2.550.000 ini sudah diakui 750 ya di tahun 2014. Berarti sisanya 1.800.000 diakui di tahun 2015. Oke, kemudian di tahun 2016 berarti sisanya ya total kontraknya 25 juta, kemudian biaya langsung kumulatifnya 22.250.000, estimasi laba kotornya berarti sisanya 2.750.000 dikurangi estimasi laba tahun 2014 tadi sudah diakui 750, kemudian tahun 2015 sudah diakui 1.800.000 sehingga sisa 200.000 diakui di tahun 2016 gitu ya. Nah, kita bisa masukkan angka-angka tersebut di tabel yang sudah saya berikan. Jadi bisa dilengkapi ya, ini harga kontraknya tadi 25 juta. Kemudian biaya kontraknya sesuai angka di soal ini 6 juta, 18 juta, 22 juta, 250. Kemudian untuk menyelesaikan juga tinggal masukkan dari soal. Nah, ini estimasi biaya kontraknya di jumlah ya. 6 juta tambah 15, 22.500, ini juga sama. Nah, estimasi laba kotor tadi sesuai perhitungan yang kita lakukan. Oke, jadi 2.500.000. Oke. 3 juta dan 2.750.000. Ini estimasi laba kotor total. Nah, persentase penyelesaian ini berarti dari 6.750.000 dibagi 22.530% ya. Ini juga sama, 18.700.000 dibagi 22 juta, 85%, dan ini sama ya, jadi 100%. Oke, ini persentase penyelesaian. Nah, persentase penyelesaian ini dipakai untuk mengakui pendapatannya. Oke, jadi di sini ini angka-angka ini nanti untuk membantu kita membuat jurnal. Oke, di tahun pertama pendapatannya 25 juta dikali persentase penyelesaian ya 30%. Kemudian biaya penyelesaian dikeluarkan di tahun 2014 sesuai ini ya 6.750.000 laba kotornya. Tadi yang sudah kita hitung 750.000 diakui di tahun 2014. Ini ya 750.000. Oke. Oke. Nah, kemudian ini tahun pertama tidak ada yang diakui di periode lalu ya, kan ini baru dilaksanakan tahun 2014, berarti diakui di periode jalan sama sebesar yang sudah diperhitungkan. Kemudian di tahun kedua pendapatannya 25 juta dikali ini ya tadi persentase penyelesaian 85%, bebannya 18.700.000, kemudian laba kotor tadi 2.550.000 ya di sini sesuai yang diperhitungkan 2.550.000. Ini kita cek ya 2.550.000. Oke. Nah, ini dari angka sekian ini ada yang sudah diakui di periode lalu ya ini. Jadi tinggal dikurangi aja. Ini angka ini dimasukkan di sini, kemudian ini selisihnya diakui di periode berjalan. Oke, kemudian tahun ketiga pendapatannya 25 juta dikali persentase penyelesaian 100%, beban 22.250 dan laba kotor 2.750. Oke, ini ya yang sudah diakui ini
yang sudah diakui ini sebesar ini dimasukkan di sini ya. Jadi ini ditambah ini dimasukkan di sini. Jadi ini jumlah yang sudah diakui di tahun pertama dan kedua. Nah, sisanya diakui di tahun ketiga. Nah, ini angka ini nanti yang akan kita masukkan di jurnal. Oke, kita lanjut ke jurnal ya. Oke, di sini sudah saya berikan beberapa penjelasan. Jadi di sini mencatat tagihan dulu. Pengajuan termin pembayaran oleh perusahaan, ini ya kita cari yang 2016. Jadi ketika mengajukan termin pembayaran, itu kita catat sebagai tagihan termin ya. Berarti ada 15 Januari dan 15 Agustus. Ini dicatat sebagai piutang karena belum diterima ya, baru ditagihkan. Piutang kontrak pada tagihan kontrak sebesar 25 juta dikali 25%. Ya, ini jadi masing-masing tanggal ini 25% ya tagihannya. Jadi seperempat gitu. Nanti totalnya kan 25 juta. Oke. Nah, setelah kita catat ini, soal selanjutnya adalah pengajuan termin telah diterima. Ini 90% dari pengajuan. Berarti setelah diterima masuk bank ya, bank BCA pada piutang. Ini tadi piutang yang kita catat di awal, ini kita debit. Tapi penerimanya sebesar 90% dari tagihan. Berarti 6.250 dikali 90%. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian bangunan, ini bukan bangunan ya, maksudnya ini souvenir. Jadi souvenirnya sudah diselesaikan akhir Agustus dan diterima baik tanggal 5 September. Berarti kita selesaikan dulu untuk penyelesaian souvenir ini Agustus 2016. Untuk di Agustus berarti kita perlu mengakui beban dan laba, kemudian mengakui pendapatannya. Oke, jadi kita akui dulu beban konstruksi, bebannya sebesar 3.550 ya. Kemudian mengakui labanya sebesar 200.000. Oke, souvenir dalam pelaksanaan pada laba kotor jangka panjang. Kemudian laba dan beban ini kita akui ke pendapatan gitu ya. Pendapatannya 3.750 pada beban dan laba kotor. Ini angkanya dapat dari sini ya. Laba, beban sama penghasilan lain-lain. Nah, ini tapi diingat ya, ini sudah tidak sesuai dengan PSAK yang sekarang. Jadi jadi PSAK yang sekarang itu pakai PSAK 72. Nanti silahkan dibaca-baca lagi. Jadi PSAK ini berlaku mulai tahun 2020 gitu ya. Nanti bisa dipelajari lagi untuk PSAK nomor 72. Nah, yang ini nggak apa-apa. Ini asal kita tahu saja ya, untuk kasus ini penyelesaiannya seperti ini. Oke. Kemudian penyerahan ini sudah selesai ya, tadi pengakuan pendapatan, beban dan laba pada saat penyerahan souvenir. Kemudian kita lanjutkan dengan itu pada saat penyelesaian souvenir ya. Kemudian penyerahan souvenir tanggal 5 September. Tanggal 5 September berarti tagihan kontrak jangka panjang pada souvenir dalam pelaksanaan gitu ya. Oke, sebesar nilai kontraknya 25 juta. Kemudian pada saat pembayaran termin terakhir, ini tanggal 20 September, ini berarti dapatnya dari, harusnya disertakan perhitungan ini. Ya, berarti sisanya termin terakhir itu adalah sebesar 6.250 ditambah 10% dari ini sisanya ini. Ini kan pada saat
pembayaran ini kan yang 3 kali cuma 90% ya, 5625. Nah ini pada saat sisanya ini berarti nanti coba dihitung lagi ya, 6250 permen terakhir kan 6250. Oh ini saya nggak bisa edit. Oke, jadi ini seharusnya dituliskan perhitungannya. Berarti untuk termin terakhir 6250 ditambah 10% dari 6250 dikali 3, karena kemarin kan yang dibayar 90% itu 3 kali ya pengajuan termin perusahaan. Oke. Oke, jadi ini 90% itu untuk 5 Januari, 14 Agustus sama 26 Februari itu kan baru dibayar 90%. Ini sebesar 5625. Harusnya kan 6250. Berarti sisanya 10% dikali 6250 ditambah pembayaran terakhir 6250. Oke ya, jangan lupa ditambahkan ya perhitungan untuk pembayaran termin terakhir. Oke, sebentar saya lanjutkan untuk kasus selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk kasus persediaan barang terbakar ya. Ini kasusnya singkat dan sudah saya beri petunjuk pengerjaan. Oke, ini saya pakai jawabannya Cindy dari 3D ya. Sini. Oke. Nah, di sini PT Revi menitipkan barang dagangan pada CV Bintang. Nah, ternyata gudang CV Bintang itu terbakar sehingga barang-barangnya PT Revi itu ikut terbakar ya. Oke, kemudian diketahui ada persediaan barang, pengiriman barang, dan pengembalian barang titipan, penjualan tahun 2015 dan 2016. Ya, ini tadinya kosong ya, jadi untuk menghitung persediaan awal tahun 2016 kita perlu hitung dari data 2015. Oke, jadi di sini sudah saya beri petunjuk perhitungan. Ini sebetulnya tidak perlu mengisi di sini ya, bisa mengisi di bawahnya, cuman ini kan petunjuknya saja jadi bisa dituliskan biar jawabannya bisa berurutan, tapi nggak apa-apa deh, seperti ini sudah diberi nomor sama Cindy. Oke, jadi kan ini diketahui laba kotornya 30%, jadi nggak langsung diketahui HPP-nya berapa, tapi cuma diberitahu bahwa laba kotornya 30% dari HPP. Jadi kita masukkan saja rumusnya ya, penjualan sama dengan HPP ditambah laba kotor. Jadi bisa dimasukkan angkanya. Nah, kemudian HPP plus ini penjualan sama dengan HPP plus 30% dari HPP. Oke. Jadi sama dengan 130% HPP. Ini harusnya penjualan, ini bukan HPP. Jadi HPP sama dengan penjualan dibagi 130% ya, rumus matematika seperti pada umumnya ya. Nah, ini kemudian tinggal dimasukkan. Jadi kita sudah dapat rumus ini ya, nanti kita bisa hitung HPP tahun 2015 dan 2016. Ini pertama, ini punyanya Cindy, ini menghitung HPP 2015, tinggal masukkan penjualannya. Penjualan 2015 kita masukkan ini sudah betul, dibagi 130 sesuai rumus yang kita temukan. Oke, hasilnya 151.290. Oke. Oke, nah selanjutnya menghitung persediaan akhir ya. Barang tersedia untuk dijual. Ini sudah dihitung. Nah, ya sudah ada rumusnya ya di sini. 42.380 ditambah 159 dikurangi 8.000. Oke. Dikurangi HPP di sini 151.290. Ini sama dengan 42.000. Sudah betul ini Cindy. Jadi persediaan akhir 2015 ini menjadi persediaan awal tahun 2016 ya. Nah, sekarang kita sudah menghitung persediaan akhir 2015 ya. Sekarang kita mau hitung persediaan akhir 2016 untuk tahu berapa yang terbakar. Jadi persediaan akhir itu adalah jumlah yang terbakar.
gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai persediaan akhir 2015 ya. 42114. Oke, nah ini dimasukkan di format yang saya berikan. Persediaan awal 42114, terus kemudian penitipannya ini ya. 174 dikurangi retur. Oke, ketemu barang tersedia untuk dijual dikurangi HPP-nya. Oke, HPP-nya ini tinggal dimasukkan lagi ya rumusnya. 203.317 dibagi 130. Ini sudah ada perhitungannya atau belum ya? Oh, ini sudah menuliskan perhitungannya. Ya, betul. Jadi dimasukkan rumusnya 203.317 dibagi 130, hasilnya 156. Nah, ini dimasukkan di sini. Kemudian barang tersedia untuk dijual dikurangi HPP, ketemu persediaan akhir 50.000. Nah, persediaan akhir ini adalah jumlah yang terbakar. Itu ya. Nah, ini seharusnya kita bisa buatkan jurnalnya ya. Ini nanti bisa ditambahkan berarti kerugian barang terbakar pada persediaan gitu ya. Persediaannya dikredit kan. Terus debitnya bisa kerugian persediaan yang terbakar. Nanti coba kita lihat ada akunnya atau tidak ya. Kalau tidak nanti kita bisa lihat kita masukkan di akun apa. Yang penting ada catatan kredit persediaan di kredit 50.000, kemudian debitnya adalah kerugian barang yang terbakar gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA. Ini maaf, seharusnya kita adakan Zoom meeting tapi saya ada kegiatan di kampus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.